Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan terbentuk dari apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi, fokuslah untuk saat ini demi mendapatkan masa depan yang kamu inginkan. Selamat pagi Ananda Bunda dan salam sukses untuk Ananda semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang alat indera penglihatan, yaitu mata. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita mata yang sangat indah, yang cantik. Nah, kita mampu melihat berbagai macam ciptaannya. Nah, berbagai bentuk keindahan. Nah, itu alhamdulillah yang patut kita syukuri. Nah, itulah nikmat Allah yang patut kita syukuri ya Ananda ya. Oke, kita akan belajar tentang bagian-bagian mata dan fungsinya. Nah, di sini sudah ada gambar mata ya. Kemudian yang paling luar akan kita bahas nih. Nah, ini namanya kornea. Nah, kornea ini berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian bagian yang ada yang nampak yang kecil ini warna hitam. Nah, ini namanya pupil. Nah, pupil ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata kita. Nah, ini namanya iris. Nah, iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Nah, ada yang matanya warna coklat, hitam atau abu-abu. Nah, ini dia iris ya, fungsi dari iris. Kemudian ini yang warna ungu namanya lensa mata, berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Nah, inilah dia retina di sini ya, retina ya. Nah, ini berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Kemudian ini ada namanya yang otot mata. Ya, di daerah sini ya, di daerah kelopak kita ada namanya otot mata. Nah, ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita. Nah, bisa ke kiri, ke kanan, atas atau bawah. Nah, itulah dia fungsi dari otot mata. Dan yang terakhir yaitu saraf mata. Nah, ini yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan tadi atau cahaya tadi, rangsangan cahaya ke otak. Nah, sampai di sini paham ya Ananda bagian-bagian dan fungsi dari mata kita? Ada kornea, pupil, iris, lensa mata, retina, otot mata dan syaraf mata. Lanjut. Nah, di sini adalah proses penglihatan. Nah, bagaimana bisa kita itu melihat suatu benda? Yang pertama itu benda memantulkan cahaya. Nah, sebelumnya Bunda tanya apakah kita di tempat gelap bisa melihat? Nah, tentu saja tidak, karena tidak ada cahaya di tempat gelap ya. Nah, jadi kita itu hanya bisa melihat ketika ada cahaya. Nah, itu dia kenapa kalau ada cahaya itu benda yang kita lihat itu jadi tampak. Nah, kemudian yang kedua, cahaya tadi masuk ke mata melalui pupil ya, melalui pupil kita. Kemudian cahaya yang dibiaskan oleh lensa mata. Nah, cahaya tadi dibiaskan oleh lensa mata kita. Kemudian setelah itu dia akan jatuh ke retina. Bayangan tadi akan jatuh ke retina. Nah, bentuknya itu menjadi terbalik ya. Yang awalnya pohonnya seperti ini kemudian terbalik, di sini daunnya, di sini batangnya. Nah, setelah diteruskan ke otak melalui saraf mata, maka otak itu menerjemahkan bahwa benda tadi tidak terbalik. Nah, seperti itu ya proses penglihatan mata kita. Paham ya Ananda ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada percobaan mencampur warna. Nah, alat dan bahannya juga mudah ditemukan ya. Yang pertama yaitu kita membutuhkan 3 buah senter yang menghasilkan cahaya yang berwarna putih. Nah, usahakan jenis senternya itu sama ya. Kemudian yang kedua, plastik mika. Nah, usahakan warnanya itu warna-warna dasar, yaitu merah, biru, dan
hijau. Kemudian yang ketiga yaitu selotip bening. Nah, tahu ya Ananda selotip bening. Kemudian yang keempat yaitu permukaan datar berwarna putih. Nah, bisa itu meja atau dinding. Nah, intinya harus berwarna putih supaya nanti cahayanya itu bisa tampak jelas warnanya ya. Selanjutnya langkah kegiatannya, yang pertama kita cetak bentuk lingkaran pada plastik mika menggunakan bagian depan senter. Nah, bagian depan senter itu kita tutup dengan plastik mika yang kita beri tadi. Nah, masing-masing senter itu diberikan yang satu warna merah, yang satu warna hijau, dan yang satu warna biru. Kemudian kita tempel ya menggunakan selotip bening. Kemudian ketika dinyalakan, ketiga senter itu akan menghasilkan cahaya dengan warna yang berbeda. Nah, kalau misalnya senter merah tadi yang kita kasih plastik warna merah tadi, maka dia akan menghasilkan warna merah. Begitupun dengan dua senter lagi, yaitu dia akan menghasilkan warna biru dan warna hijau. Lalu kita arahkan senter tadi ke entah itu dinding atau meja ya yang berwarna putih. Kemudian kita buat seperti perpotongan. Nah, kita satukan ya gambarnya seperti kita satukan cahayanya tadi seperti pada gambar yang ada pada layar. Nah, kemudian kita amati dari perpotongan-perpotongan atau perpaduan-perpaduan warnanya ini akan menghasilkan warna yang berbeda ya. Mungkin ada hijau, ada kuning, ada ungu, biru, coklat, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kemudian nanti coba Ananda tuliskan bentuk laporannya, kemudian jawab pertanyaan yang telah Bunda kirimkan ke grup WA ya. Oke, Ananda Bunda, nanti jika ada yang kurang paham atau yang tidak mengerti, boleh japri Bunda ya, boleh tanyakan sama Bunda. Oke, syukran Ananda Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.